"Pergi dari sini iblis." Kalau kamu mendengar Yesus berkata seperti itu, menurutmu siapa yang sedang dia marahi? Bukan orang Farisi, bukan juga iblis. Yesus sedang berbicara kepada Petrus. Padahal yang baru saja dikatakan Petrus adalah, "Tuhan, jangan sampai begitu." Kenapa kata-kata yang terdengar seperti membela Yesus justru dibalas sekeras itu? Sebelumnya Yesus bertanya, "Menurut kalian, siapa aku?" Tidak ada yang langsung menjawab. Lalu Petrus berkata, "Engkaulah Mesias." Yesus memuji Petrus di depan semua murid. Tetapi hari itu belum selesai. Tidak lama kemudian Yesus mulai berbicara. "Aku harus pergi ke Yerusalem. Di sana aku akan banyak menderita. Lalu aku akan dibunuh. Tapi pada hari ketiga aku akan dibangkitkan." Tetapi sebelum Yesus selesai berbicara, Petrus menyela, "Tuhan, jangan sampai begitu. Itu tidak boleh terjadi padamu." Petrus menunggu jawaban. Tetapi Yesus berbalik. "Pergi dari sini, iblis." Wajah Petrus langsung membeku. "Engkau menjadi batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tidak ada yang berbicara lagi. 6 hari berlalu. 6 hari kemudian, Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke sebuah gunung. Tidak ada penjelasan. Mereka hanya mengikuti Yesus. Di atas gunung, wajah Yesus berubah. Pakaiannya menjadi putih berkilau. Lalu Musa dan Elia. Mereka tampak berbicara bersamanya. Lalu Petrus berkata, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di sini. Kalau engkau mau, aku akan dirikan 3 kemah. Satu untukmu, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk..." Petrus belum selesai berbicara, tiba-tiba awan terang menaungi mereka. Dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mereka langsung tersungkur. Lalu Yesus mendekat. Ia menyentuh mereka. "Berdirilah, jangan takut." Ketika mereka mengangkat kepala, awan itu sudah hilang. Musa tidak ada, Elia juga tidak ada. Yang mereka lihat hanya Yesus seorang diri. Bertahun-tahun kemudian, ketika Petrus mengenang hari itu, inilah yang ia tuliskan. "Kami sendiri mendengar suara itu datang dari surga ketika kami bersama dia di gunung yang kudus." Bukan kata-katanya sendiri yang ia ulang, tetapi suara yang pernah berkata, "Dengarkanlah dia." Semakin saya membaca kisah Petrus, semakin saya sadar, persoalannya bukan karena ia tidak mengasihi Yesus. Ia hanya terlalu cepat berbicara. Ketika Yesus berbicara tentang salib, Petrus menyela. Di atas gunung, Petrus kembali berbicara. Sebelum ia selesai, Bapa berkata, "Dengarkanlah dia." Saya jadi bertanya, berapa kali Tuhan belum selesai berbicara, tetapi saya sudah lebih dulu punya jawaban. Mungkin menjadi murid Yesus dimulai ketika kita berhenti dan mendengarkan Dia.